Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslinda AS dengan NIM 220906501033. Saya ingin menjelaskan materi tentang inflasi dan pengangguran yang diampu oleh Bapak Muhammad Jamil, SE, MSI. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam waktu jangka tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan permintaan, biaya produksi yang meningkat, atau kebijakan moneter yang tidak tepat. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi demand pull. Inflasi ini terjadi ketika permintaan akan barang dan jasa melebihi pasokan yang tersedia, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Hal ini biasanya terjadi saat ekonomi sedang tumbuh dengan cepat dan tingkat pengangguran rendah. Yang kedua itu inflasi cost push. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau tenaga kerja. Ketika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga barang dan jasa untuk menjaga keuntungan mereka. Yang ketiga, inflasi built-in. Inflasi ini terjadi ketika ekspektasi inflasi menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat inflasi aktual. Misalnya, ketika pekerja mengharapkan kenaikan gaji untuk mengimbangi inflasi, hal ini dapat menyebabkan spiral inflasi, di mana kenaikan gaji menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang kemudian memicu permintaan untuk kenaikan gaji lebih lanjut. Yang keempat itu inflasi hibrida. Inflasi jenis ini merupakan kombinasi dari inflasi demand pull dan cost push. Hal ini terjadi ketika permintaan yang tinggi bertemu dengan biaya produksi yang meningkat, sehingga menyebabkan kenaikan harga secara bersamaan. Dampak inflasi. Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter seperti menaikkan tingkat suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengurangi inflasi demand pull. Yang kedua itu kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti menaikkan pajak atau mengurangi belanja publik untuk mengurangi permintaan agregat dan mengendalikan inflasi. Yang ketiga itu pengendalian biaya produksi. Pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama untuk mengendalikan biaya produksi, misalnya dengan mengurangi subsidi atau memperbaiki infrastruktur untuk mengurangi inflasi cost push. Yang keempat itu kebijakan upah. Pemerintah dapat mengatur kebijakan upah minimum atau melakukan negosiasi dengan serikat pekerja untuk mengendalikan kenaikan gaji yang berlebihan dan mencegah inflasi built-in. Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Penyebab pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga itu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Yang kelima, persaingan pasar global. Dampak dari pengangguran yaitu pengangguran memiliki dampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dampak pengangguran meliputi penurunan pendapatan nasional, peningkatan kemiskinan, penurunan konsumsi, peningkatan kriminalitas,
konflik sosial, gangguan kesehatan mental, hambatan pendidikan, dan pengikisan nilai-nilai budaya. Cara mengatasi pengangguran yang pertama itu membuka dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui balai latihan kerja atau BLK. Keempat itu meningkatkan tingkat pendidikan. Yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. Yang keenam itu pengembangan produktivitas tenaga kerja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.